Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Ilah pada seri Pendidikan Anak Usia Dini. Kali ini Bu Ilah akan berbagi tips bagaimana mengajarkan bayi berbicara. Oke, kita mulai ya. Secara alami, bayi akan memperoleh kemampuan berbicaranya awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makan, minum, sedih, panas, dan lain sebagainya. Itu diungkapkan anak melalui tangisan. Coba perhatikan, tangisan bayi akan berbeda antara satu dengan lain untuk mengungkapkan keinginannya. Tidak ada yang sama. Itulah hebatnya bayi. Bahasa sebagai alat komunikasi juga mempengaruhi kemampuan lain, seperti kemampuan intelektual, kemampuan emosional, kemampuan perilaku, kemampuan sosial, dan lain sebagainya. Anak-anak yang terganggu dalam berbahasa maka akan kesulitan untuk mengungkapkan keinginannya. Ketika orang tidak paham, maka akan menimbulkan efek lain, seperti anak jadi terkesan sangat nakal atau jadi sangat pendiam, sangat cengeng, tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Ini juga sangat berpengaruh kepada emosionalnya. Banyak kita temui anak-anak yang mengalami speech delay atau gangguan keterlambatan dalam berbicara, serta gangguan bahasa lainnya seperti gagap. Anak yang sudah mulai masuk usia PAUD belum mampu mengungkapkan keinginan, menarik tangan orang dewasa ketika ingin mendapatkan sesuatu, atau bahasa bayi yang belum selesai disebut dengan bahasa planet. Ini sangat berpengaruh kepada kemampuan anak lainnya. Ketika dia berbeda dengan anak-anak lainnya, maka secara otomatis emosi, sosial, dan intelektualnya juga terganggu. Moga itu tidak terjadi pada anak-anak kita. Sejak kapan anak-anak mulai diajarkan berbicara? Bahasa sudah diajarkan sejak anak di dalam kandungan. Nah, ketika anak-anak sudah keluar, dalam pengertian bayi yang baru lahir, harusnya komunikasi harus sudah mulai terjalin antara ibu dengan anak ataupun orang-orang dewasa di sekitarnya. Pemerolehan bahasa bayi sangat dipengaruhi oleh interaksi dari orang-orang dewasa di sekitar anak. Orang tua ataupun orang dewasa di sekitar anak yang menggunakan bahasa lebih dari satu, maka akan berpengaruh kepada daya tangkap anak dalam berbahasa. Terlepas dari itu, saya mau berbagi tips bagaimana cara mengajarkan bayi berbicara. Oke, simak ya. Tips yang pertama adalah mothers. Dalam hal ini, ibu menjadi pusat berbahasa ataupun berbicara pada anak. Seorang ibu yang sering bercerita kepada anak, berinteraksi, otomatis anak akan mudah memperoleh bahasa dari orang dewasa di sekitarnya. Diharapkan para ibu ataupun orang dewasa yang mengasuh bayi seringlah berinteraksi kepada anak untuk mengajarkan berbahasa ataupun berbicara yang baik dan benar. Ini dapat kita lakukan di berbagai aktivitas, misalnya ketika memberikan ASI, ketika mengajak bercanda, mengungkapkan kosakata yang sederhana, diulang-ulang, itu akan membuat anak-anak memiliki pengalaman dalam berbicara.
Di luar dari gangguan oral ataupun gangguan fisik yang berhubungan dengan oral, maka seharusnya bayi sudah mampu mengungkapkan banyak kata di usianya beberapa bulan saja. Misalnya, di usia 9 bulan, bayi sudah mampu berbahasa baik secara bahasa ekspresif maupun bahasa reseptif. Ibu juga bisa mengajak bayi untuk membacakan buku cerita dan lain sebagainya. Tips kedua adalah recasting, yaitu menyusun ulang. Menyusun ulang dan mengubah menjadi pertanyaan. Misalnya ketika anak menyampaikan nom, kita dapat menyatakan, "Adik mau minum? Ini minum, ayo diminum." Nah, kita susun ulang bahasanya. Minum. Ini namanya minum. Adik minum ya. Nah, dengan begitu anak jadi merasa orang-orang dewasa di sekitarnya berinteraksi terhadap anak dan anak memiliki pengalaman untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan dengan kata-kata. Tips ketiga yaitu echoing, yaitu menggemakan kembali, mengulangi apa yang dikatakan anak dengan kata atau bahasa yang benar. Misalnya anak menyampaikan au ain. Nah, mungkin kita sebagai ibu ataupun orang dewasa tahu bahasa bayi au ain itu mau main. Nah, jangan sampai bahasa bayi itu malah kita ulangi menjadi bahasa yang lucu. Bahkan kita sendiri yang mengucapkan bahasa bayi. Ayo koreksi bahasa anak. Gemakan kembali. Adik mau minum. Adik mau main. Ini bola. Ini bola adik. Yuk kita main yuk. Kita mau main bola. Nah, seperti itu. Bukan menggunakan bahasa bayi. Tips keempat yaitu expanding. Disebut dengan memperluas. Yaitu menyatakan ulang apa yang dikatakan anak. Lalu memancing dia untuk menyebutkan kembali kata-kata lainnya. Misalnya tadi, main. Adik mau main. Kemudian kita ajak. Oke, kita main ya. Kita mau main bola. Ini namanya bola. Kita main ya. Ayo adik tangkap bolanya. Lempar lagi sama mama bolanya. Sini, bawa bolanya. Nah, ingat, bantu anak untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan. Jangan sampai kita yang mendominasi untuk berbicara sehingga anak tidak memiliki kesempatan menyampaikan keinginannya. Tips terakhir adalah labeling, yaitu memberi nama. Ini sangat penting untuk menambah kosakata anak. Berilah label ataupun nama-nama dan ajarkan kepada anak bagaimana menyebutkannya ataupun membicarakannya. Misalnya, baju atau menyebut anggota tubuh anak, telinga, hidung, mata, kepala, pundak, lutut, dan kaki. Nah, itu disebut dengan labeling ataupun memberi nama apa yang ada di tubuhnya. Membuat anak paham bahwa semuanya memiliki nama dan bisa diucapkan. Walaupun tadi awalnya bahasa anak masih belum jelas, ingatlah tips-tips sebelumnya. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, Bu Ila, Coach Pendidikan Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.